Pembahasan soal UTBK TPS kemampuan kuantitatif. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Empat belas ini kita masuk ke tipe soal yang ada hitung-hitungannya dikit. Karena di sini kita suruh menentukan adalah nilai X-nya dari gambar yang diketahui di soal. Gimana sih kalau suruh nyari nilai X, apakah nilai A sama B nya harus diketahui atau gimana? Oke, untuk ngejawab soal seperti ini kita harus bikin pemisalan dulu. Pemisalannya seperti apa? Kita misalkan kalau ininya itu ada garis bantu. Karena kan X itu kan Pitagoras, otomatis kita harus mencari nilai, misalkan kita anggap sini nilai J, di sini nilai I. Ya. Kita tahu kalau Pitagoras itu berarti X kuadrat sama dengan J kuadrat ditambah I kuadrat kan. Oke. Kita tahu kalau nilai J ini adalah nilai A karena kan sama-sama sejajar ya, nilainya juga sama panjang. Kita ubah X kuadrat sama dengan A kuadrat plus I kuadrat. I nya itu dapat dari mana sekarang? Nah, berarti dari persamaan ini kita tulis A kuadrat berarti X kuadrat min I kuadrat. Min kenapa harus dibikin A sama dengan? Karena di pernyataannya itu adalah berhubungan sama A sama B. Paham? Sekarang karena tadi A-nya udah kita dapat, kita hitung yang B-nya. Yang B-nya itu kan berarti otomatis kita gunakan Pitagoras lagi yang sama. Berarti B kuadrat sama dengan 3 plus I kuadrat plus J kuadrat ya. Kalau dilihat dari gambar, kita tuliskan lagi berarti menjadi 3 plus I kuadrat tambah J nya itu adalah A kuadrat ya. Oke, A kuadrat. Kemudian kita substitusikan tuh nilai yang A yang tadi dapat, berarti B kuadrat 3 plus I kuadrat plus X kuadrat min I kuadrat ya. Kita lihat di sini. Oke, persamaan yang ininya aja. Kan yang ditanyanya itu adalah nilai X nih. Ini nilai X yang ditanya. Otomatis kita harus tahu nilai I-nya kan? Paham? Kita harus tahu nilai I dan nilai B. Oke, karena kan di persamaan yang akhir ini ada variabel B sama variabel I. Ini I ya. Kita balik lagi ke persamaan sebelumnya. Kalau di pernyataan 1 itu kan nilai A diketahui. Kalau nilai A nya itu diketahui, berarti kan ini diketahui dapatkan X kuadrat min I kuadrat. Kita lihat di pernyataan 2. Kalau B diketahui, nah kalau B ini diketahui, berarti kan di persamaan ini sisa variabel I dan variabel X kan. Karena keduanya itu sama-sama menyisakan I dan X, di sini juga I dan X, sehingga nanti nilai dari X-nya itu bisa kita cari dengan menggunakan eliminasi substitusi. Berarti karena jawabannya itu 1 dan 2-nya itu harus diketahui, berarti jawabannya itu yang C. Kedua pernyataan bersama sudah cukup untuk menjawab pertanyaan. Namun satu pernyataan saja tidak cukup. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau tadi yang satu ini kita masukkan ke sini, kita dapatkan variabel X kuadrat sama I. Kalau B-nya itu kita masukkan ke sini, berarti kita dapat variabel I dan X. Paham? Karena di sini I dan X dan di sini I dan X, berarti kita bisa nyari nilai X-nya. Seperti itu aja. Next, nomor 15. Nomor 15 ini agak rumit karena di sini ditanya adalah luas daerah berwarna biru. Jadi yang diketahuinya itu cuma panjang itu 4, panjang yang miring itu X, dan jari-jarinya R. Kalau ketemu soal seperti ini, Mimin sarankan kalian bikin terusan dari nilai yang diketahui. Maksudnya gini, kan di situ diketahui nilai R-nya ya. Berarti kan panjang dari sini ke sini R. Ini ke sini juga R. Dan panjang ini ke sini itu R. Ini ke sini juga R ya. Ini ke sini R juga. Oke. Kemudian kita tentukan dulu panjang segitiganya, kita misalkan ininya itu bernilai K. Otomatis nilai ininya itu bernilai K min R. Oke.
Selanjutnya kita harus gunakan aturan pengapit lingkaran lah, bahasa simpel gitu. Jadi ketika sebuah bangun ruang dimasukkan sebuah lingkaran dan hasilnya itu dia selalu mengapit gitu. Ini kan mengapit sama ini ya. Nih. Oke, maksudnya nempel. Berarti karena tadi panjang dari sisi miringnya sisi lurusnya itu 4, kita bisa tuliskan panjang ini sini adalah 4 min R. Paham maksudnya? Nah, ini sini itu nilainya K min R. Kenapa? Karena kan dia nilainya sama-sama mengapit nih. Ini tuh nilainya sama. Ini sini berarti nilainya adalah 4 min R ya. Sama kayak yang di atasnya tadi. Berarti dari soal ini kita tahu kalau nilai X-nya itu adalah penjumlahan antara K min R dengan 4 min R-nya ya. Berarti X-nya itu adalah K plus 4 min 2R. Ini untuk yang persamaan satunya. Kemudian untuk yang persamaan duanya kita cari lagi hubungan antara yang 4-nya tadi nih, Pythagoras. Karena kan tadi kita pakai yang sisi miring ini nih. Berarti kita harus bikin persamaan lain untuk nyari sisi miringnya itu. Berarti kita bisa tuliskan kalau nilai K kuadrat itu adalah 4 kuadrat min X kuadrat ya. Permasalahan di sini kan suruh nyari luas daerah berwarna biru. Oke, kalau kita bikin gambar kan dia, nah tulis gini. Kita tahu kalau nilainya itu bernilai 4. Berarti kita harus nyari antara nilai K atau nilai X-nya yang harus diketahui. Sehingga kita bisa masukin rumus yang setengah alas kali tinggi. Kalau misalnya dari persamaan itu nilai X yang ini diketahui, berarti nilai K itu diketahui dong. Paham gak maksudnya? Berarti kita bisa nyari nanti luas segitiganya. Berarti 2 ini kita anggap betul. Maksudnya bisa dipakai. Kalau kita lihat dari persamaan yang atas ini, ketika R diketahui, nilai X sisa variabel X dan K kan. Oke. Nah, nilai K-nya ini bisa kita gunakan dari yang persamaan yang ini digabung. Paham nggak maksudnya? Jadi kan yang di sini K-nya itu kan kita masukkan jadinya 4 kuadrat min X pangkat 2 pangkat setengah ya jadinya, plus 4 min 2R. Jadi ketika tadi kita masukkan R-nya, ini yang di pernyataan 1, berarti kan kita bisa nyari nilai X-nya dong. Nih, paham nggak maksudnya? Jadi ketika kita masukkan pernyataan 2, kita bisa menentukan nilai K. Berarti nanti kita pakai rumusnya itu setengah alas kali tinggi, yaitu 4 sama K-nya. Ketika kita masukkan nilai R-nya, kita dapatkan nilai X-nya. Kalau nilai X udah dapat, kita kan bisa gunakan untuk mencari Pythagoras sehingga didapatkan nilai K. Jadi karena kita bisa gunakan salah satu pernyataannya aja, kita bisa langsung isi jawabannya itu yang D. Pernyataan 1 saja cukup menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Jadi bisa pilih salah satu aja. Nomor 16. Jika N merupakan bilangan bulat dan 10, ini dari maksudnya ya. Dari 10 kurang dari N kurang dari 15, berapakah nilai N? Dengan pernyataan 1, N merupakan faktor dari 143 dan N yang kedua, N merupakan faktor dari 187. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kalau kalian ketemu soal kayak gini, berarti langkah pertama kalian harus melihat dari masing-masing pernyataannya dulu. Kita lihat ya dari pernyataan 1. Di situ dikatakan kalau N itu merupakan faktor dari 143. Nah, faktor dari 143 itu berapa? Nah, kalau kalian tahu faktor itu tuh maksudnya tuh perkalian berapa antara dua bilangan atau lebih yang menghasilkan nilai 143. Di sini kita tahu kalau 143 itu adalah perkalian antara 13 dan 11. Oke, karena di antara bilangan lain itu tidak ada yang dua bilangan ketika dikalikan hasilnya 143. Paham ya? Kalau 187, nah kalian cara ngeceknya gini, coba 187 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Dibagi 3 nggak bisa. Seterusnya nanti pas dibagi 11, Mimin udah hitung itu ketemu, yaitu 17 dan 11. Paham ya?
Jadi faktor dari 143 itu 13 dan 11, dan faktor dari 187 itu adalah 17 dan 11 ya. Nah, cara untuk tahu berapa nilai n ya, kita tahu nih di sini. Kan nilai n itu kan artinya nilai di pernyataan 1 di pernyataan 2 itu kan pasti sama ya. Di antara kedua ini nilai 11 inilah yang sama. Dan ternyata 11 juga itu adalah sesuai dengan syarat dari soalnya itu. Maka kita bisa katakan kalau kedua pernyataan bersama sudah cukup, namun satu pernyataan saja tidak cukup. Jawabannya yang C. Kenapa bisa begitu? Karena kan kita tahu kesimpulan dapat nilai 11 itu dari dua pernyataan. Sedangkan kalau kita ambil satu pernyataannya saja nih, misalkan kita ambil yang di 143. Kan 143 bisa aja jawabannya 13 karena kan memenuhi syarat juga. Paham? Ya udah deh, makanya nanti kita isi yang jawabannya C. Kedua pernyataan bersama sudah cukup, namun satu pernyataan saja tidak cukup. Nomor 17. Jika mutlak A sama dengan 100, pernyataan berikut yang benar adalah. Nah, di sini kita bisa pakai logika aja. Kalian ngerti kan ya arti tanda mutlak itu apa? Jadi, kalau tanda mutlak itu kan nilainya 100 ya. Kalau ditanya nilai A-nya, itu nilainya itu bisa 2 plus minus 100. Artinya bisa plus 100 atau minus 100. Oke. Kita cross check jawaban satu persatu ya. Kita bilang A dulu misalnya. A dikurang akar mutlak A ya, lebih besar dari 0. Benar nggak? A ini kan nilainya bisa plus 100 atau minus 100 ya. Sedangkan ini dikurang 100. Hasilnya kan bisa 2 ya. Bisa nggak, kalau ini ketemu ini hasilnya 0. Maksudnya ya kan hasilnya 0 ya. Kalau ini ketemu ini hasilnya kurang dari 0, makanya pernyataan A salah. Kita cek yang pernyataan B. Mutlak A dikurang A kurang dari 0. Berarti 100 dikurang plus 100 ya, atau minus 100. Kalau kita lihat di yang atas dulu, yang ini 100 dikurang 100 itu kan nilainya 0. Sedangkan yang bawah itu nilainya 200. Dan di pernyataan itu harusnya katanya kurang dari 0, berarti pernyataan B juga salah. Yang pernyataan option C maksudnya. Mutlak A itu kan 100 plus 1 per A. 1 per 100 atau 100 plus 1 per min 100 ya. Kita lihat di sini nilainya itu udah pasti lebih besar dari 0 kan? Karena kan ada angka 100-nya. Yang bawah juga nilainya lebih besar dari 0. Ya karena kita udah langsung ketemu jawaban yang C, berarti yang D sama E-nya nggak usah kita kerjakan aja. Tapi kalau kalian mau nyoba ngerjain, kalian kerjakan aja. Oke? Cukup sekian pembahasan soal UTBK TPS kemampuan kuantitatif untuk part 3. Sampai jumpa di part 4-nya.